Pemirsa, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD memenangkan suara masyarakat Indonesia di Swedia dan Latvia. Ya, Ganjar Mahfud unggul dengan 45,17% suara. Paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud memenangkan suara masyarakat Indonesia di Swedia dan Latvia. Ganjar Mahfud memperoleh 346 suara atau 45,17%, sementara paslon nomor urut 1 Anies Caimin 30,42% dan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebanyak 24,41%. Penghitungan suara berlangsung di KBRI Stockholm. Panitia dan saksi bekerja tanpa lelah sejak 14 hingga 16 Februari untuk mendapatkan hasil pemungutan suara. Sebelumnya diaspora Indonesia di Swedia telah memberikan suara 10 Februari lalu. Both Ganjar and Mahfud MD have a very clear track record as a defender of tolerance and believe in pluralism, something that very important for us. And also, I think to some extent, they also have kind of good networking or relations with people in Sweden. Kemenangan Ganjar Mahfud mencerminkan tingkat kepercayaan diaspora Indonesia Swedia terhadap paslon nomor urut 3. Ya, pemirsa, penghitungan suara hasil pemilu di tingkat kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Salah satu saksi dari partai politik protes adanya penggunaan daftar pemilih tambahan atau DPTB dan DPK yang tidak sesuai aturan. Suasana rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Minggu siang berlangsung panas. Seorang saksi dari salah satu partai peserta pemilu tiba-tiba protes karena menduga adanya kecurangan dengan modus penggunaan surat suara daftar pemilih tambahan atau DPTB. Saksi tersebut menyatakan terdapat 10 surat suara oleh pemilih tambahan atau DPTB di TPS 2 Miring tanpa adanya surat pindah memilih. Meski sempat diwarnai adu mulut, namun proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tetap dilanjutkan kembali. Sekarang saya tanya sama Bapak, apakah Bapak berani menghalangi hak pilihnya orang? Saya tidak berani, tapi apa itu 10 orang itu? DPT itu, DPK itu. Ada tidak bukti yang valid yang bisa membuktikan bahwa Miring membuat satu kecurangan? Di TPS 2 Miring itu ada 10 orang pemilih yang menggunakan KTP. Ada 1 orang pemilih pindahan. Nah, kedua, pemilih ini harus punya dokumen. Pindahan harus pakai C5 dan itu harus dibuktikan oleh KPPS. Kemudian 10 ini harus menggunakan berita acara bahwa 10 pemilih ini menggunakan KTP, tidak terdaftar pada DPT. Nah, tadi di dalam tidak terkonfirmasi itu. Maksudnya tidak bisa menunjukkan? Tidak bisa menunjukkan. Kami ingin membuka tapi semua seolah-olah ya. Itulah yang terjadi sekarang. Alasannya sendiri perdebatannya sudah habis di TPS. Dia bilang TPS harusnya. Padahal kita ketahui, semua mungkin teman-teman ketahui bahwa saat pencocokan atau perhitungan suara di TPS tidak pernah dituliskan lebih awal berapa yang hadir, berapa pengguna DPK, berapa pengguna DPTB. Tidak pernah. Nanti setelah saksi-saksi sudah bubar baru itu diisi. Nah, gitu ya. Iya. Berarti memang ada indikasi. Karena ada indikasi penggelembungan. Penggelembungan menggunakan undangan, penggelembungan menggunakan modus KTP, padahal orangnya tidak ada, penggelembungan menggunakan pindah, padahal orang tidak pindah. Nah, terus rencananya Zubair akan melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh oknum KPPS ke Bawaslu pada Senin siang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bawaslu Tangerang Selatan, Banten memergoki panitia pemungutan suara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Atas temuan ini, Bawaslu pun telah melaporkan ke KPU karena dianggap menyalahi aturan. Ini diambil dari kotak, Pak, tuh. Tuh dimasukin lagi kan? Ini bukan dari box kontainer. Bawaslu Tangerang Selatan, Banten memergoki panitia pemungutan suara di Kelurahan Jelupang, Serpong Utara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Aksi tersebut direkam oleh Ketua Bawaslu Tangerang Selatan. Temuan ini dilakukan tim Bawaslu Tangerang Selatan saat sedang memonitoring ke seluruh kecamatan. Saat dipergoki, panitia pemungutan suara berdalih jika dibukanya kotak suara ini untuk mengunggah aplikasi Sirekap karena pada pemungutan suara lalu tidak bisa diupload. Atas temuan ini, Bawaslu Tangerang Selatan pun telah melaporkannya ke KPU karena dianggap menyalahi aturan karena ada prosedur dalam membuka kotak suara untuk direkapitulasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang warga di Pandeglang, Banten diusir pemilik tanah diduga karena tidak memilih caleg tertentu. Saat dikonfirmasi, sang caleg membantah melakukan perintah pengusiran dan menyebut telah terjadi miskomunikasi. Eni, warga kampung Tegal Jambu, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten sempat viral di media sosial karena diusir pemilik tanah tempat ia tinggal. Diduga karena ia tidak memilih caleg tertentu. Setelah diusir, Eni kini menumpang di rumah temannya. Eni yang sehari-harinya berdagang kopi dan makanan ringan bersyukur ada yang mau menampung ia dan suaminya. Namun Eni juga merasa segan jika harus terus-menerus menumpang dengan temannya. Sementara ia dan suami belum memiliki uang untuk mengontrak rumah. Ya disebut tenang, ya tenang, disebut enggak, ya namanya numpang juga. Bagaimana mau tenang Pak? Ya setenang-tenangnya. Ya alhamdulillah bersyukur ada teman gitu yang merangkul saya. Saya bersyukur sama teman di sini, ya alhamdulillah gitu ya. Kalau seandainya saya. Sementara sang caleg bernama Dede Sumantri merasa terkejut dengan pemberitaan yang beredar. Ia mengaku tidak tahu ada pengusiran warga hanya karena ia tidak memilih dirinya. Setelah bertemu dengan Eni, pemilik tanah dan Kades, Dede menyebut telah terjadi miskomunikasi. Saya panggil itu semua, saya mempertanyakan kepada mereka sebenarnya yang terjadi apa. Sampai terjadi seperti itu. Mereka menceritakan mengenai itu bahwa sebenarnya masalahnya sih masalah hanya sekedar miskomunikasi saja. Dede juga menyebut seluruh pihak telah berdamai dan saling meminta maaf. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang anggota KPUD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan diserang oleh demonstran. iNews yang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.